Oke, hari ini aku mau cerita soal CO2, karbon dioksida, dan nitrogen, N2O. Oke, kita mulai dulu dari ini, nitrogen atau N2O. Biasanya di kemasannya ada tulisan N2O. N2O itu nama apa ya, kimia atau fisikanya, antara itulah ya, N2O yang ada di tabel periodik. Kan ada nitrogen N2O, karbon dioksida C2O. Biasanya N2O itu untuk bikin whipped cream ya. Jadi di video ini aku nggak akan praktekin gimana cara buat whipped cream karena terlalu gampang ya. Caranya hanya biasanya masukin whipped creamnya ke dalam, tutup. Oke, ambil pelurunya. Nah, biasanya sebutan barista-barista itu ini peluru. Ini peluru isinya nitrogen. Masuk, habis itu diputar aja. Nanti waktu kita putar, dia masuk nitrogennya ke dalam, biasanya ada bunyi ces, dan nanti body ininya jadi dingin. Badan dari whipped cream dispensernya jadi dingin, itu artinya nitrogennya udah masuk sempurna. Nah, tapi banyak pertanyaan, banyak orang bingung. Biasa kebingungannya itu satu, kenapa ya whipped cream aku nggak ngembang? Yang kedua, kenapa ya whipped cream aku ngembang tapi nggak bertahan lama? Yang ketiga, kenapa whipped creamnya cepat basi? Jawabannya adalah simple. Satu peluru nggak cukup. Di mana-mana kalau mau ngembang, itu kita butuh 2 peluru. Kalau 1 peluru aja jamin nggak akan bagus. Kedua, jenis whipped cream yang dipakai. Jenis whipped cream yang dipakai jangan whipped cream bikin kue. Whipped cream bikin kue dengan whipped cream khusus untuk topping minuman itu sebenarnya beda. Nah, belilah whipped cream yang ringan. Ringan, konsistensinya ringan, tidak terlalu berat. Jadi whipped cream itu banyak jenis. Intinya beli whipped cream yang ringan sehingga dia bisa ngembang. Jadi kalau salah whipped cream, efeknya apa? Walaupun kita udah tembak 2 peluru masuk ke dalam, nanti dia ngembang cuman cepat kempes. Paham ya? Kempes, ngembang, kempes. Jadi whipped cream yang bagaimana yang harus dibeli? Cari whipped cream yang ada tulisan high whip volume. High whip volume itu artinya dia gampang ngembang. Sekali ngembang nggak bakal turun lagi. Jangan pakai whipped cream yang berat. Oke, nah kalau kita punya alat ini, kalau kita mau bikin whipped cream sendiri, kita butuh namanya whipped cream dispenser. Ini namanya whipped cream dispenser dan pelurunya N2O. Jadi pelurunya ini murah-murah aja, nggak sampai 70.000, isinya 10. Jadi kalau isi 10 kita bisa ya sekali pakai 2 ya bisa 5 kali pakai. Terus whipped creamnya tahan lebih lama, ngembangnya bagus, dan nggak gampang basi karena nitrogen masuk, oksigen nggak ada, bakteri nggak bisa berkembang. Yang bikin basi itu kan biasanya bakteri. Oke, selesai ya nitrogen, nggak usah dipraktekin, paham kan? Nah, ini yang paling penting, CO2 atau karbon dioksida. Intinya segala sesuatu yang ada soda-sodanya itu pasti CO2. Soda itu CO2, krema itu CO2, kombucha kan ada buih-buihnya itu CO2. Nah, jadi banyak juga orang yang nggak tahu bahwa kita bisa bikin soda sendiri. Kan sekarang udah ngetren tuh namanya coffee cocktail yang butuh soda. Banyak juga orang yang beli soda kalengan, boros pasti. Sekali buka ceklek. Kalau nggak salah harganya 5 ribuan. Sekali buka hanya dapat 2 gelas. 2 sampai 2,5 gelas. Sekali buka kita serba salah karena sodanya itu nguap terus. Jadi jawabannya adalah karbonator. Alat ini namanya karbonator. Caranya gampang, kita hanya butuh air putih gitu loh. Jadi ini CO2-nya, CO2. Jadi ini karbon dioksida ya. Oke. Nah, intinya kalau pakai alat ini kita hanya butuh air putih. Kalau bisa usahakan airnya yang bisa ikat soda. Memang ada beberapa jenis air yang ketika kita pakai
sodanya cepat nguap, cepat lolos karena mungkin tidak ada lem. Jadi air yang bagus tuh biasanya ya, saya nggak mau bilang jenis airnya apa, kalian harus teliti sendiri air yang bagus untuk bikin soda itu apa. Intinya ada air yang dia bisa bikin sodanya tahan lebih lama. Air apa itu ya harus teliti sendiri ya. Jadi gampang caranya, tinggal ini air putih, pompain aja. Dengar suaranya udah bocor dari atas, berarti udah full. Dan biasanya tandanya kalau udah cukup sodanya itu berembun dia di atas. Kita coba lagi ya, berembun. Oke. Nah, kita coba buka. Lihat tuh efeknya. Kelihatan? Oke. Nah, sekarang aku mau tuang dia ke dalam es batu biar kalian lihat efeknya. Jadilah soda water. Es batu ready, kita coba. Sodanya banyak. Alright, nggak pelit. Kalau misal, nah ini alat ini ada dua nih tutupnya. Satu lagi tutup yang ada silikonnya. Jadi kita tinggal, ini udah selesai, tutup aja. Nah tutup, nanti sodanya nggak akan keluar, nggak akan lolos. Jadi bisa tahan lebih lama. Terus untuk satu tabung ini bisa menghasilkan 60 liter. Sekali kita pakai itu kapasitas maksimal itu 800 mili. Ya bisa bikin seliter juga nggak masalah. Jadi ini jawaban untuk kalian yang memang bingung, kenapa soda mahal banget ya? Sebenarnya nggak mahal. Jadi kalau punya alat ini kita hanya mungkin bisa tekan kos yang dulunya satu kaleng 5.000 sekarang jadi 2.000-an. Jauh. Oke, terus aku mau buat ini pakai sirup Fabri Mela Verde, itu green apple. Oke, jadi ini sirup Fabri ini sirup yang luar biasa banget karena ini the highest fruit content in the market. Intinya kadar buah aslinya paling tinggi di market di dunia lah ya. Ya, saking bagusnya ini sirup, kita hanya gampang. Kita hanya butuh sirup, es batu, sirup es batu, soda. Udah cakep. Nah, Fabri ini cukup kayak gini aja. Cukup sirup, es batu, soda, gampang. Ini disajikan ke orang, ini udah luar biasa taste-nya. Tapi kan kadang-kadang barista itu merasa bersalah. Masa iya segampang ini? Memang gampang. Kalau Fabri tinggal sirup, soda, es batu, selesai masalah. Pasti nggak ada yang bilang nih nggak enak. Oke, sekian videonya. Semoga dapat pencerahan N2O dan karbon dioksida CO2.